Assalamualaikum, selamat datang di channel Saptawara, di mana kisah-kisah misteri yang tak terungkap menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk perjalanan yang penuh dengan misteri, kejutan, dan rahasia. Cerita kali ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh sekelompok remaja yang melakukan pendakian Gunung Sumbing. Untuk menjaga privasi, di sini tahun kejadian dan nama kami samarkan. Dan, kita langsung saja menuju ceritanya. Tahun 2004, sekelompok remaja dari salah satu SMK di Magelang memutuskan mendaki Gunung Sumbing untuk mengisi liburan semester mereka. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Bagas, Arif, Dani, Rina, dan Maya. Meski telah diperingatkan oleh sesepuh desa, namun semangat muda mereka mengajak untuk terus melanjutkan perjalanan. Malam itu, kabut tebal menyelimuti Gunung Sumbing. Di sebuah rumah kecil di kaki gunung, Mbah Roji, seorang juru kunci yang dihormati, menyambut mereka dengan ramah. "Kalian mau naik? Sudah siap semua?" tanyanya ramah. "Insya Allah sudah siap semua. Mohon izin dan doanya Mbah," dijawab Bagas, pemimpin kelompok itu. Mbah Roji mengangguk sambil menatap tajam ke arah mereka. Kabutnya tebal, hujan bisa turun tiba-tiba. Sebenarnya tidak baik untuk mendaki hari ini. Tapi jika kalian tetap ingin melanjutkan, pesan Mbah, hargai gunung dan jangan sombong. Misalnya gak kuat ya jangan dipaksa. Namanya semangat muda, meski telah diberi peringatan, mereka yakin untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, sesuatu sedang menunggu. Tepat pukul 5 pagi, mereka memulai perjalanan. Bagas memimpin doa sebelum mereka berangkat. Meski cuaca tampak bersahabat di awal, tanda-tanda buruk mulai muncul ketika mereka sudah separuh jalan. Kabut semakin tebal, sementara hujan mulai turun. Bagas, yang menjadi pemimpin kelompok, terus menyemangati mereka. "Sudah setengah jalan, bisa ya sampai puncak," katanya dengan penuh percaya diri. Perjalanan semakin berat. Di tempat bernama Watu Kasur, tempat yang terkenal di jalur pendakian itu. Jalur yang licin dan tanjakan yang curam membuat mereka beberapa kali tergelincir. Di salah satu titik, Maya hampir saja terjatuh karena batu yang diinjaknya lepas. Arif dengan sigap menarik tangan Maya, menolongnya dari bahaya. Meski begitu, Maya tetap terguncang sepanjang perjalanan. Setelah perjuangan panjang, mereka tiba di puncak siang harinya. Namun, pemandangan yang mereka harapkan tidak tampak. Kabut pekat menutupi segalanya. Mereka hanya bisa melihat beberapa langkah di depan mereka. Kecewa dan lelah, mereka beristirahat hingga pukul 3 sore sebelum memutuskan untuk kembali turun. Di perjalanan turun membawa kembali melewati Watu Kasur, mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Saat itu, Maya tiba-tiba menggigil hebat. Wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa dingin seperti es. "Kena hipotermia dia?" kata Rina panik. Arif dan Dani segera mengambil tindakan, memakaikan jaket tambahan dan memberikan minuman hangat. Setelah beberapa waktu, Maya kembali pulih, meski terlihat lemah. Mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun, ketika mereka mulai berjalan, Dani tampak gelisah. Dia sesekali melihat ke belakang, seolah-olah merasa ada yang mengawasi mereka. Sekitar pukul 6 sore, mereka memasuki kawasan hutan perhutani. Hujan lebat yang turun sebelumnya membuat tanah becek. Dan di saat itu, Bagas melihat sesuatu yang aneh di seberang jalur. "Tunggu, itu ada bekas api unggun?" katanya dengan heran.
Bagas mendekati lokasi tersebut. Bara api masih menyala. Tidak ada tanda-tanda orang di sekitar itu yang membuat mereka semakin merasa tidak nyaman. Sudah, ayo kita jalan lagi. Ini nggak beres, kata Bagas cepat. Namun, saat mereka mulai melangkah, Dani tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat saat dia menunjuk ke arah api unggun. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandanginya dengan wajah ketakutan. Sosok orang dengan luka bakar tepat berdiri di samping perapian. Sementara yang lain tidak melihat apapun selain bara api yang perlahan padam. Meski bingung dengan sikap Dani, Bagas memaksa mereka untuk terus berjalan. Malam semakin gelap, dan mereka merasa hanya seperti berputar-putar di tempat yang sama. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka mendekati terminal pendakian. Rina mulai menangis, sementara Maya terlihat semakin ketakutan. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan berdoa. Dani tampak semakin gelisah. Pandangannya terpaku pada sebuah batu besar di tepi jalur. Suara tangisan pelan terdengar dari arah belakang. Maya menoleh dengan panik, tetapi tidak melihat apapun. Hanya Dani yang terlihat sangat ketakutan, meraih pundak Bagas dengan erat. "Kenapa, Dan?" Bagas heran dengan sikap Dani. "Sudah terus jalan saja," jawab Dani singkat. Ketika akhirnya mereka mencapai gerbang terminal pendakian, Dani tiba-tiba pingsan. Tubuhnya terasa sangat berat sehingga Arif dan Bagas kesulitan mengangkatnya. Arif dan Maya akhirnya meminta bantuan penjaga pos sementara Bagas dan Rina menjaga Dani yang tiba-tiba pingsan di jalan. Dengan bantuan penjaga pos, mereka akhirnya membawa Dani ke base camp. Pukul 9 malam mereka tiba di base camp pendakian. Terlihat sedikit kelegaan dari wajah-wajah mereka. Di sana, setelah siuman, Dani bercerita. Dengan suara gemetar, dia mengatakan bahwa dia melihat pria terbakar yang dilihatnya di samping api unggun, memintanya untuk berhenti melangkah. Namun, yang paling mengerikan adalah wanita di atas batu yang duduk membelakangi mereka. Wanita itu perlahan menoleh, menatap Dani dengan mata hitam kosong, lalu tersenyum tipis. Dia bilang, "Jangan pergi, tetaplah di sini dengan aku," kata Dani, air matanya mengalir. Semua terdiam, merasakan hawa dingin yang menusuk. Salah satu penjaga base camp yang mendengar cerita itu tampak gelisah. Dia mendekati mereka dan berkata, "Hari ini tepat setahun kejadian kebakaran hutan, dan di hutan tempat kalian melihat api unggun itu tempat di mana dia ditemukan dalam keadaan melepuh akibat terbakar." Dia melanjutkan dengan nada serius, "Sedangkan wanita yang kamu lihat, dulu pernah ada yang meninggal di situ. Mbak Sri, kesini dia sering mencari kayu di hutan. Dia meninggal di sana karena tertimpa kayu yang dia tebang." Kisah ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Gunung Sumbing, dengan segala keindahannya, menyimpan misteri yang tidak semua orang mampu pahami. Pendakian itu menjadi pelajaran besar tentang pentingnya menghormati alam dan mendengarkan peringatan orang yang lebih berpengalaman. Dalam hati mereka, tersimpan rasa syukur karena telah selamat dari pengalaman buruk itu. Namun bagi Dani, kenangan itu bukan sekadar pelajaran. Itu adalah pengingat bahwa di balik kabut dan pepohonan Gunung Sumbing, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang menunggu, mengintai, dan mungkin masih ada hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan kisah misteri bersama Saptawara. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan sampai bertemu di kisah berikutnya.